Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti janji saya sebelumnya, di pertemuan kedua kali ini kita akan coba berkenalan dengan aplikasi desain sederhana dan mencoba untuk login di aplikasi tersebut. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa subrek, komen, dan like. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah banyak aplikasi yang Bapak Ibu sudah gunakan untuk mendesain. Namun kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah aplikasi sederhana dalam mendesain gambar atau poster. Langsung saja dibuka Google Chrome-nya Bapak Ibu. Kemudian di bagian URL-nya coba kita ketikkan canva.com. Nah, setelah di enter, karena jika ini yang pertama kali Bapak Ibu buka, maka yang harus diklik adalah bagian sign up. Nah, sign up, kemudian klik bagian sign up with email. Nah, silakan diketikkan nama Bapak Ibu. Misalkan saya di sini Saiful 92 @madrasah.id. Nah, ini email kedua saya Bapak Ibu yang saya dapatkan waktu pelatihan madrasah. Oke, langsung. Oke, nah ini tampilan awal dari canva.com. Kita pilih sebagai teacher. Skip aja ya. Oke, nah ini kurang lebih tampilan awal dari canva.com. Nah, kalau tadi saya mencontohkan klik sign up, nah apabila Bapak Ibu nanti keluar dari aplikasi Canva, nah maka Bapak Ibu cukup klik login. Nah, karena Bapak Ibu sebelumnya sudah terdaftar, jadi nanti untuk yang kedua kalinya cukup login aja. Masukkan email Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebelumnya, password dari email tersebut. Nah, lalu tampilan awalnya dari canva.com adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara kita untuk memulai membuat sebuah desain? Nah, pertama Bapak Ibu klik create a design. Nah, lalu Bapak Ibu pilih kira-kira ingin membuat desain dalam bentuk apa? Apakah poster, apakah logo, video, sebuah pengumuman, cover sebuah buku, brosur, kartu bisnis, dan lain-lain. Nah, silakan Bapak Ibu mengeksplor sendiri secara mandiri ya. Misalkan saya contohkan, kita memilih infografik.
bingung Bapak Ibu ya dengan dikliknya tadi, maka akan muncul tab yang kedua. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin memilih model yang lain, maka cukup balik ke tab home. Nah, sama seperti sebelumnya, klik create a design. Nah, lalu Bapak Ibu bisa pilih sesuai model yang Bapak Ibu inginkan. Nah, oke, ini tampilan dari infografis. Nah, kurang lebih seperti ini bagaimana cara login dari aplikasi canva.com. Setelah ini silakan Bapak Ibu untuk mengeksplor sendiri secara mandiri. Di pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan tools-tools dari canva.com seperti foto, elemen, teks, dan seterusnya. Seperti apa yang sudah saya katakan di pertemuan sebelumnya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengeksplor secara mandiri mengenai aplikasi canva.com. Nah, di pertemuan kali ini kita coba sama-sama mempelajari lebih dalam mengenai tools apa saja yang ada di canva.com. Nah, sebelumnya pastikan dulu Bapak Ibu memiliki kuota yang banyak ya, karena seperti yang pernah saya sampaikan, kalau tidak ada kuota yang pasti tidak bisa buka aplikasinya. Kemudian yang kedua, apabila internetnya tidak stabil, maka akan ada aksesoris-aksesoris yang tidak bisa dibuka atau loadingnya lama. Nah, langsung saja silakan dibuka aplikasinya atau situsnya canva.com. Nah, karena sebelumnya saya sudah login dengan akun saya, maka secara otomatis langsung masuk ke aplikasi canva.com tanpa login terlebih dahulu. Tapi akan saya contohkan apabila Bapak Ibu dalam keadaan sign out. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, silakan masukkan emailnya, lalu ketikkan password dari email tersebut. Oke, sudah masuk. Nah, kali ini coba kita buat dari model infografis. Nah, ini kurang lebih tampilan dari infografis awalan. Bapak Ibu ketikkan di sini dulu bagian atas, pojok kanan atas. Nah, ini judul dari desain Bapak Ibu. Misalkan ingin mendesain tentang virus corona. Nah, virus corona. Nah, maka nanti ketika di download gambar tersebut, judulnya merupakan virus corona. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada bagian zoom. Karena ini terlihat sangat kecil, biasanya saya menggunakan 75%. Nah, 75% lumayan cukup besar, tidak terlalu besar juga. Nah, lanjut kita di bagian sebelah kiri. Nah, di sini ada template. Kalau Bapak Ibu tidak ingin repot-repot memulainya dari awal, Bapak Ibu bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh canva.com. Nah, kembali lagi, Bapak Ibu harus memastikan bahwa internet yang Bapak Ibu gunakan stabil, karena apabila tidak stabil maka tidak akan bisa terbuka semua seperti ini. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin gunakan yang ini. Nah, di sini, oh ya, di sini ada beberapa bagian. Ada bagian infografis tentang pendidikan, tentang sebuah proses,
tentang bisnis, tentang waktu. Nah, dari bagian masing-masing ini juga masih banyak lagi di dalamnya, tinggal Bapak Ibu klik see all. Nah, maka seluruh tampilan mengenai pendidikan, infografisnya akan muncul. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak memilih model pendidikan, bisa klik X tadi. Nah, misalkan ingin membuat infografis tentang sebuah proses, nah berarti bisa klik see all. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih tampilan yang menurut Bapak Ibu suka. Nah, misalkan saya pilih yang ini, tinggal tarik, tempel sini. Nah, maka secara otomatis lembar kerja kita akan menggunakan template yang sudah Bapak Ibu pilih atau suka. Nah, ini bagian dari template. Nah, kemudian foto. Nah, foto ini merupakan foto-foto yang telah disediakan oleh canva.com. Jadi bukan foto pribadi kita yang kita inginkan. Nah, sebelumnya kalau Bapak Ibu ingin foto-fotonya dari Bapak Ibu sendiri yang sudah ada di dalam komputer, nanti tinggal klik yang bagian upload. Nah, nanti tinggal klik upload an image or video. Nah, tinggal klik ini. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini foto-foto yang sudah disediakan oleh aplikasi canva.com. Nah, langsung bagian elemen atau aksesoris-aksesoris yang Bapak Ibu bisa gunakan atau pakai. Nah, ini banyak ya bagian-bagiannya, ada tentang yang lagi booming, coronavirus. Nah, ketika kita klik maka akan muncul ikon-ikon yang mungkin berkaitan dengan virus corona. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan ya, sama seperti yang template. Kalau misalkan Bapak Ibu pilih yang mikroskop, nah, tinggal Bapak Ibu klik, kemudian tarik. Nah, langsung mikroskopnya ada di lembar kerja Bapak Ibu, tinggal diperkecil sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, oke, seperti ini. Bisa juga diganti warnanya, misalkan yang warna hijau ini Bapak Ibu pengen ganti warna lain, misalkan warna ungu. Nah, bisa ganti sesuai dengan warna kesukaan Bapak Ibu. Nah, itu bagian dari elemen. Nah, kemudian juga ada bagian grid. Nanti coba Bapak Ibu explore sendiri ya. Ada bagian shape. Nah, coba kita klik. Nah, maka akan banyak aksesoris-aksesoris yang bentuknya lingkaran, kotak, segitiga, dan seterusnya. Nah, sama seperti mikroskop ini, misalkan Bapak Ibu ingin pilih bagian yang mana, cukup diklik lalu tarik ke bagian lembar kerja. Misalkan ingin pilih yang bagian bintang, nah, maka pilih bagian bintangnya, tahan, lalu tarik ke lembar kerja. Nah, maka secara otomatis bintangnya akan masuk ke dalam lembar kerja kita. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin menggabung dua icon menjadi satu atau di grouping? Nah, caranya Bapak Ibu klik shift di Microsoftnya, tahan shift, kemudian klik Microsoftnya, nah, lalu grup. Nah, maka dua gambar ini, yaitu gambar bintang dan mikroskop, di grouping atau dikelompokkan. Nah, sehingga ketika ditarik yang bagian bintang, maka yang bagian mikroskop pun akan ikut. Nah, kalau mau ungroup, silakan di ungroup. Nah, kemudian juga bisa diperbanyak atau duplicate. Nah, diperbanyak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Nah, ini bagian save. Kemudian bagian frame atau bingkai. Nah, bagian frame atau bingkai ini umumnya
digunakan untuk misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan foto profil. Nah, bisa menggunakan bagian bingkai ini. Nah, contoh. Nah, misalkan kita taruh di pojok kanan atas. Nah, nanti ini berkaitan dengan upload foto ya. Nah, kemudian masih banyak yang lainnya. Silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri kira-kira elemen mana yang dibutuhkan untuk membuat poster atau infografis dari yang Bapak Ibu ingin buat. Oke. Nah, kemudian bagian teks. Nah, ini untuk membuat teks sama seperti sebelumnya, dari pihak Canva juga sudah menyediakan bentuk-bentuk atau style-style dari sebuah teks. Bisa Bapak Ibu pakai yang sudah ada atau bisa buat dari awal. Nah, kalau buat dari awal misalkan kita klik ini, nah lalu maka akan muncul sebuah teks. Nah, teks ini bisa Bapak Ibu hapus dan bisa Bapak Ibu ganti. Nah, contoh seperti ini. Oke. Nah, jenis hurufnya pun bisa Bapak Ibu ganti, tidak kaku-kaku ya. Nah, sesuai dengan yang telah disediakan. Nah, kalau misalkan ada logo atau simbol mahkota, nah ini bisa digunakan ketika Bapak Ibu sudah meningkatkan jenis Canva ini ke yang berbayar, karena yang kita gunakan saat ini masih yang versi free atau gratis. Nah, bisa Bapak Ibu ganti jenis tulisannya, misalkan mau yang ini, nah maka dengan otomatis terganti. Kemudian ini ukuran hurufnya, warna, mau di garis bawah silakan, dan lain-lain. Nah, ini untuk bagian teks. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan langsung ke bagian upload. Nah, upload ini merupakan bagian yang jika Bapak Ibu ingin upload sendiri foto yang Bapak Ibu inginkan atau foto tersebut sudah ada di dalam komputer Bapak Ibu. Nah, contoh, kita ke bagian upload, kemudian klik upload an image or video, maka secara otomatis akan masuk ke menu komputer Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu cari gambarnya itu di dalam komputer Bapak Ibu ada di mana. Misalkan saya pribadi ada di sini, misalkan ini. Nah, maka dia akan mengupload gambar tersebut ke aplikasi canva.com ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ada sebuah gambar kita ingin masukkan ke dalam sebuah frame yang tadi? Nah, caranya cukup ditarik, lalu coba kita masukkan ke dalam frame. Nah, maka secara otomatis gambar tersebut atau foto tersebut masuk ke dalam framenya. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin memperbesar bagian objek tertentu, misalkan yang foto ininya, klik 2 kali di framenya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa tarik, nah, lalu klik sembarang tempat. Nah, maka gambarnya secara otomatis akan membesar. Nah, saya yakin Bapak Ibu sebelum video ini terbit sudah mengeksplor secara mandiri, tinggal memantapkan kembali tujuan dari membuat sebuah desain.